Salam saudaraku sekalian, kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua dimanapun kita berada. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dari Matius 2 ayat yang ke-13. Demikian saudaraku dikatakan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Adapun judul renungan untuk kita hari ini adalah hidup kita dalam rencananya, percayalah pemeliharaannya. Saudaraku sekalian, kitab Matius sesungguhnya menyampaikan proses perlindungan dalam penyelamatan Allah bagi dunia dan semesta. Tuhan Yesus Kristus adalah Raja Penyelamat yang dijanjikan oleh Allah untuk semua manusia. Melalui Yesus, Allah menempati apa yang telah dijanjikannya kepada umatnya. Akan tetapi, dalam firman Tuhan hari ini, kelahiran Yesus direspon dengan perlawanan kekuasaan yang diwakili Herodes sebagai penguasa saat itu. Melalui orang Majus dari timur, Herodes mencoba mengetahui arti penggenapan nubuatan para nabi tentang Mesias atau Raja yang dijanjikan. Dalam diri Herodes bukan sekedar mengetahui, tetapi menyusun strategi untuk penyingkiran yang ia anggap sebagai saingan di dalam kekuasaannya. Namun Allah tidak membiarkan rencana Herodes. Allah bertindak melalui orang Majus yang disuruh untuk tidak kembali kepada Herodes dan bertindak melalui Yusuf melalui mimpi. Dalam mimpi tersebut, malaikat Tuhan berbicara dan menyampaikan pesan kepadanya agar membawa anak dan istrinya untuk pergi ke Mesir, karena Raja Herodes berencana untuk mencari dan membunuh bayi Yesus. Saudaraku sekalian, cukup unik apa yang dialami Yusuf. Injil Matius mencatat 3 kali malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf, tetapi tidak dengan menampakkan diri secara langsung, melainkan melalui mimpi. Ini bisa kita lihat dalam Matius 1 ayat 20, Matius 2 ayat 13, dan Matius 2 ayat 19. Kita bisa melihat bagaimana Yusuf begitu taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Setelah ia mendapatkan mimpi tersebut, Yusuf bangun dan langsung membawa Maria dan Yesus pergi untuk lari ke Mesir pada malam itu juga. Apa yang kita lihat di sini adalah bagaimana Yusuf tidak menunda-nunda untuk langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Akibat dari ketaatan Yusuf tersebut, bayi Yesus pun selamat dari rencana jahat yang dilakukan Herodes. Dan dengan demikian, sejarah keselamatan dari Allah dapat berlangsung sesuai rencananya. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini kita lihat bahwa rencana jahat manusia tidak mampu untuk menghambat rencana Allah untuk menyelamatkan umatnya.
Walaupun Herodes berniat untuk membunuh bayi Yesus yang lahir itu, namun Tuhan telah berencana lain atas kehidupan Yesus. Ia menyelamatkannya dengan cara sangat biasa, sangat manusiawi, yakni melarikan diri. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak selamanya Allah menolong dengan cara-cara ataupun hal-hal spektakuler atau mukjizat. Karena itu, apabila kita mengharapkan pertolongan dari Tuhan, jangan berpikir bahwa Tuhan akan selalu menolong dengan cara-cara yang bersifat mukjizat, sehingga kita mengabaikan cara-cara Allah yang lain. Ingatlah saudaraku sekalian, Tuhan punya banyak rencana untuk menolong kita, sekalipun itu dengan cara-cara yang kita anggap biasa. Yang paling penting adalah kita diselamatkan. Dari pengalaman Yusuf atas karya Allah, yang penting kita lakukan adalah ketaatan ataupun penyerahan diri secara totalitas kepada rencana Allah. Maka Allah sendiri akan turun tangan menyelamatkan dari segala bahaya atau masalah. Allah mengizinkan kejadian sulit terhadap orang percaya, tetapi pemeliharaan Allah tetap bagi orang percaya. Hidup kita ada dalam rencananya, maka percayalah akan pemeliharaannya bagi kita. Amin.